Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 1 mata pelajaran IPS, Keragaman Budaya Bangsaku. Sebelum kita belajar, Ibu harap kita semua berdoa dulu ya. Ibu akan pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi sohli sodri wa yassirli amri wahlul uqadata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa. Ayo semua kita semangat belajar ya. Indonesia memiliki keragaman suku dan budaya. Keragaman suku dan budaya di Indonesia, maka negara Indonesia disebut dengan negara multikultural. Keragaman suku dan budaya Indonesia merupakan ciri khas dan kekuatan bangsa Indonesia. Indonesia tersebar luas dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang ujung barat Aceh dan ujung timur Papua. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dan berjuta-juta penduduk. Maka di sini negara Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di sini Ibu akan menjelaskan keberagaman suku budaya di Indonesia, maka simak terus ya. Provinsi Aceh terdapat di ujung barat Indonesia. Bahasa daerah Aceh adalah bahasa Aceh. Suku daerah Aceh adalah suku Gayo dan suku Alas. Alat musik tradisional adalah arbab, rapai, sarune, kale. Rumah adat Aceh adalah rumoh Aceh. Tari asal daerah Aceh adalah tari saman, sudeti, dan tari pukat. Kerajinan tradisional adalah rencong dan pedang. Dan pakaian adat Aceh adalah ule balang. Tari saman berasal dari Aceh, merupakan salah satu media untuk pencapaian pesan dakwah. Gerakan pada tari saman menggunakan 2 unsur gerak, yaitu unsur dasar dalam tarian saman yaitu tepuk tangan dan tepuk dada. Tari saman pada zaman dahulu dipertunjukkan dalam acara adat tertentu, di antaranya dalam acara memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Ibu mempunyai contoh dari Provinsi Kalimantan Selatan. Suku Kalimantan Selatan adalah suku Banjar. Bahasa daerahnya adalah bahasa Banjar. Lagu daerah Kalimantan Selatan adalah lagu Ampar-Ampar Pisang. Alat musik daerahnya adalah kalang kupak. Dan baju pakaian adatnya adalah pengantin bagajah dan gamuling baular lulut. Dan tari khas dari Kalimantan Selatan adalah tari baksa kembang. Dan rumah adat dari Kalimantan Selatan adalah rumah Banjar. Senjata tradisional Kalimantan Selatan adalah keris. Ampar-Ampar Pisang adalah lagu daerah Indonesia berbahasa Banjar. Lagu ini bercerita tentang pisang yang diolah dengan cara diamparkan atau dijemur. Dalam proses pengolahan pisang menjadi makanan khas. Lagu ini merupakan lagu khas dari Kalimantan Selatan dan dinyanyikan oleh anak-anak sebagai lagu pengiring dalam permainan. Selanjutnya, Provinsi Papua. Suku Papua adalah suku Asmat dan suku Dani. Lagu daerah khas Papua adalah lagu Yamko Rambe Yamko. Dan tarian khas daerahnya adalah tarian Selamat Datang. Rumah adat Papua adalah rumah Honai. Dan senjata tradisional Papua adalah pisau belati. Honai adalah rumah adat Papua. Struktur bangunan rumah Honai terdiri dari 2 lantai dan terbuat dari kayu dengan atap berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Lantai pertama biasanya terdiri dari kamar-kamar dan digunakan sebagai tempat tidur. Dan lantai kedua digunakan sebagai tempat beraktivitas, ruang santai, dan lain-lain. Honai sengaja dibangun sempit atau kecil dan tidak berjendela, bertujuan untuk menahan hawa dingin pegunungan Papua.
Provinsi Sumatera Barat. Suku Provinsi Sumatera Barat adalah suku Minangkabau atau orang Padang menyebutnya dengan orang Awang. Lagu daerah Sumatera Barat adalah Kampuang nan Jau di Mato. Tari tradisionalnya adalah tari piring dan tari payung. Rumah adatnya adalah rumah gadang dan senjata tradisional yaitu karih. Rumah gadang adalah rumah adat suku Minangkabau. Rumah adat ini memiliki keunikan bentuk arsitektur dengan bentuk puncak atapnya runcing yang menyerupai tanduk kerbau dan dahulunya dibuat dari bahan ijuk yang dapat tahan sampai puluhan tahun. Namun belakangan atap rumah ini banyak berganti dengan atap seng. Rumah gadang ini dibuat berbentuk 4 persegi panjang dan dibagi atas 2 bagian, muka dan belakang. Tari piring merupakan tarian tradisional dari daerah Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan piring. Para penari mengayunkan piring di tangan mengikuti gerakan-gerakan cepat yang teratur tanpa satu pun piring terlepas dari tangannya. Gerakannya diambil dari langkah-langkah dalam silat Minangkabau atau silek. Makanan khas dari Sumatera Barat adalah makanan yang banyak mengandung rempah-rempah, yaitu rendang dan sate Padang. Pasti kalian pernah kan makan di rumah Padang yang tersebar luas di Indonesia. Alat musik tradisional Sumatera Barat adalah saluang. Saluang dimainkan dengan cara ditiup. Legenda yang terkenal di Sumatera Barat adalah Malin Kundang. Pesan moral dari legenda cerita Malin Kundang asli adalah kisah Malin Kundang merupakan kisah seorang anak yang durhaka kepada ibu kandungnya. Ia dilupakan oleh harta benda yang didapatnya sehingga ia dikutuk menjadi batu. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menghargai keberagaman. Toleransi adalah sikap menghargai dan menerima perbedaan agar tercipta kehidupan yang damai, aman, dan tentram. Contoh sikap menghargai keberagaman yang pertama adalah bangga dengan kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional. Yang kedua, menghormati kebudayaan daerah bangsa Indonesia. Yang ketiga, mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain. Yang keempat, melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada. Yang kelima, tidak membeda-bedakan teman jika berbeda suku, agama, ras, dan lain-lain. Anak-anak, kalian sudah tahu kan contoh sikap menghargai keberagaman? Ini Ibu lanjutkan adalah contoh sikap tidak menghargai keberagaman. Yang pertama, mengejek budaya lain. Yang kedua, menyombongkan budaya milik sendiri. Yang ketiga, tidak menghargai perbedaan agama. Yang keempat, membeda-bedakan teman yang berbeda suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini selesai mengenai keberagaman Indonesia. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak video ini. Semoga anak-anak dapat menerapkan sikap toleransi dalam keberagaman agar tercipta kerukunan dan hidup menjadi aman, tentram, dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.